Baik, saudara-saudara, selamat datang kembali di channel YouTube Review Tim Indonesia. Salam semangat dan sehat selalu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan custom boolean indicator menggunakan fasilitas review DSC modul. Tentu saja saudara harus menginstal dulu review DSC modul untuk versi 2001 ataupun 2020. Itu bisa langsung saudara install dari websitenya ni.com. Jadi setelah diinstal review DSC modulnya, baru bisa mempelajari teknik custom yang akan saya jelaskan. Kita mulai. Saya menggunakan review 2020. Lalu kita klik create project. Kita tunggu sampai muncul ya, ini blank project, defaultnya finish. Oke, ini tampilan dari projectnya ya. Jangan lupa mode tools paletnya adalah otomatis, ditandai dengan LED warna hijau. Kemudian di my computer kita letakkan kursornya di my computer, kemudian kita klik new VI, lalu kita klik tile left and right, lalu kita munculkan juga projectnya. Ini kita kecilkan saja. Oke, ini file projectnya belum kita simpan jadi untitled. Kita klik file lalu save all. Kita buat saja satu folder baru supaya nanti tertata setiap topik. Kita kasih nama teknik custom. Lalu kita simpan nama projectnya custom. Lalu nama VI-nya boolean indikator. Oke, jadi kita lihat di projectnya ini, nama projectnya custom, nama VI-nya boolean indikator. Kita minimize. Lalu untuk mengecek apakah DSC modulnya sudah terinstall, kita coba klik kanan di front panel, lalu masuk ke DSC. Ini sudah lihat kursor saya DSC ya.
Nah, ini berarti sudah masuk. Nah, kemudian kita lihat juga dari menu tools, klik menu tools, lalu kita masuk ke DSC. Di situ ada image navigator, ini yang akan kita gunakan. Kita klik image navigator. Ini dia, sudah bisa lihat fasilitas ini biasa digunakan untuk membuat atau mendesain HMI ya, Human Machine Interface, untuk suatu proses yang didasarkan pada piping and instrumentation diagram, atau ada juga yang bilang process and instrumentation diagram ya, karena di situ memang bisa dilihat prosesnya. Sedangkan pandangan yang lain tadi piping ya, karena memang di situ terlihat juga instalasi pemipaannya seperti apa ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Oke, biarkan saja ini terbuka. Lalu di front panel kita klik kanan. Saya suka menggunakan yang silver. Masuk ke boolean, lalu kita gunakan stop button silver. Oke, kita perbesar ini. Oke, lalu kita klik kanan di stop button ini, masuk ke menu customize. Di sini ada menu advance, di dalamnya ada menu customize. Kita klik, ini dia. Kemudian ini pada posisi on, ini off ya. Jadi saya akan masukkan dulu pada posisi off. Kita ambil dari image navigator ini, misalnya saja pump. Saya akan cari pump. Oke, ini. Kemudian saya mau pakai yang ini. Ya. Klik. Ini pumpnya. Lalu di sini saya lihat ada tampilannya. Saya ingin buat warnanya berbeda. Klik option. Lalu klik saya untuk posisi off-nya. Posisi off saya gunakan misalnya ini. Oke. Oh, terlalu hitam ya. Yang agak muda. Oke. Ya. Ini posisi off-nya. Kita klik OK. Kemudian ini kita letakkan ke front panel dari yang custom tadi. Kita ubah supaya perbandingannya proporsional. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Lalu perhatikan kursor saya, di situ ada change to customize mode. Ya, yang kayak kunci pas itu kita klik. Nah, ini dia dalam atau pada posisi custom. Kemudian di sini kita lihat ada lingkaran luar, ya. Ada yang dalam. Nah, ini yang merah ini saya hapus saja. Jadi kita klik di sini lalu edit cut. Ya. Nah, kemudian letakkan kursornya di gambar pompa ini. Lalu kita klik kanan, klik copy to clipboard. Oke. Lalu letakkan kursornya di stop button ini. Perhatikan kursor saya, klik kanan, import from clipboard at same size. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada frame yang lain ini mengganggu, kita cut saja.
sekarang sudah jadi seperti ini. Ini adalah pada posisi off. Lalu kalau sudah selesai, kita klik lagi change to edit mode. Nah, ini kalau sudah lihat ya. Jadi ini pada posisi off. Sekarang kita ganti pada posisi on. Lalu kita klik lagi customize mode. Ini ya, ini kita hapus dulu. Lalu kita kembali ke image navigator ini. Kita ubah warnanya. Sekarang menjadi misalnya merah. Kalau mau di custom di sini ada ya. Jadi kita coba yang warna ini. Wis, merahnya terlalu ngejreng. Kita lihat yang custom, klik saja ini custom. Coba ini. Oke. Jadi jangan terlalu tajam ya warnanya. Lalu ini kita oke. Kemudian kita drag. Klik, drag, masukkan ke panel. Oke, lalu kita klik kanan di pompa ini, copy lagi to clipboard. Lalu letakkan kursornya di posisi on ini tadi. Ya. Stop buttonnya, klik kanan. Import from clipboard at same size. Oke, sekarang sudah jadi. Kita kembalikan ke posisi edit mode. Lalu ini kita del. Kemudian agar tidak lupa, kita save all. Nah, ini dia akan, karena kita membuatnya dari control tadi, button control, maka dia akan memberi nama defaultnya adalah control 1. Ini kita ganti dengan PAM. PAM 1 boleh. Oke. Kita tutup. Ada pertanyaan, replace the original control stop button with PAM 1.ctl. Yes. Save, tadi kita sudah save. Don't save juga bisa, tapi untuk meyakinkan ya boleh saja klik save. Ini dia ya. Nah, kemudian kita letakkan kursornya di stop button ini. Kita ganti saja di sini namanya jadi PAM. Oke. Kemudian kita klik kanan di PAM ini, lalu mechanical actionnya kita gunakan yang pertama, switch when press. Lalu ini kan masih kontrol ya, bisa diperhatikan di blok diagram. Untuk mengubahnya menjadi indikator, kita tinggal klik kanan, di blok diagram, klik kanan di pompanya tadi, lalu change to indikator, pilih change to indikator. Oke, selesai. Kita coba. Kita tempatkan stop button lagi, klik kanan, silver, boolean, stop button. Kita pilih mechanical actionnya adalah yang pertama. Ini dia. Lalu kita koneksi. Kemudian run continuous. Oke, kita lihat ya. Jadi ini nanti dalam realisasi di dunia nyatanya, stop button ini bisa saja diambil dari proximity switch. Jadi kalau proximity switch-nya aktif atau on, maka dia akan memberikan sinyal true. Kalau true, maka pompanya akan berubah warna menjadi merah. Oke. Sederhana saja. Tapi ini nanti, ini kan jadi masuknya ke animasi ya. Jadi kita bisa animasi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat
atau mendesain HMI yang bagus berdasarkan pada aturan-aturan yang umum. Yang paling penting adalah tampilan HMI itu harus user friendly, artinya mudah dimengerti oleh operator, mudah dioperasikan, seperti itu. Baik, jangan lupa save all. Nah, ini bisa saja kita menggunakan yang tadi, banyak variasi di sini. Jadi, dan tidak hanya berlaku untuk boolean, tapi di sini yang saya berikan adalah boolean khusus ya. Bagaimana nanti kalau untuk numerik? Kita lihat berikutnya. Jadi saya save all dulu. Ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Sekali lagi, tidak hanya untuk boolean, untuk numerik juga bisa. Contohnya akan saya berikan di tutorial yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa yang belum subscribe silakan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat.